Refleksi adalah sekolah kebijaksanaan. Baltasar Gracia. Halo, baiklah. Kali ini saya akan menyampaikan digital storytelling saya pada topik 5 tentang kecakapan literasi. Yang pertama, pemahaman baru yang saya dapatkan setelah mempelajari tentang konsep refleksivitas adalah saya mengetahui bahwasanya refleksivitas itu dapat diartikan sebagai suatu tindakan kembali ke atau tindakan yang mempengaruhi entitas yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Hal ini dapat diartikan secara sederhananya seperti ini. Pada kegiatan kolaborasi, pada menulis naratif literasi diri, situ saya baru mengetahui hal apa saja yang mempengaruhi dalam perkembangan literasi saya setelah saya mengingat kembali gitu. Ketika saya mulai mempertanyakan dengan diri saya, apa yang sudah saya lakukan selama ini dalam kegiatan literasi. Nah, jadi di situ peran refleksivitas adalah kita tidak mundur ke belakang, tidak mengalami kemunduran, bukan berarti kita gagal, tidak. Tetapi refleksivitas di situ adalah berperan sebagai batu pijakan pertama kita untuk melompat lebih jauh lagi, untuk dapat mengeksplor diri lebih jauh dan mengembangkan dari apa yang sudah kita lakukan dari yang sekarang ini. Baiklah, pada pertanyaan yang kedua, apakah literasi sangat berpengaruh dan bermanfaat pada kehidupan saya setelah saya menuliskan teks naratif literasi diri? Tentu saja jawabannya sangat berpengaruh dan bermanfaat pada kehidupan saya. Jadi ketika sudah menuliskan teks naratif itu gitu, saya menyadari sepenuhnya bahwasanya diri saya sudah mengalami kemajuan dalam hal literasi. Bagi saya sekarang ini literasi tidak hanya sekedar baca tulis saja, melainkan literasi itu sudah seperti dunia baru yang ingin saya dapatkan gitu. Pada umumnya pada dunia baca dan menulis gitu. Karena saya mendapatkan sebuah kata-kata bijak bahwasanya buku dan pintu itu adalah dua hal yang sama. Ketika kita membukanya, kita akan menemukan dunia yang baru. Sehingga dengan adanya literasi ini, hal yang paling saya rasakan manfaatnya adalah ketika saya di sekitaran beberapa tahun yang lalu saya jatuh cinta kepada dunia baca dan dunia tulis, saya membuat suatu komitmen, suatu resolusi diri bahwasanya saya akan membeli satu buku setiap bulan. Walaupun hal itu belum konsisten saya lakukan, tetapi itu akan menjadi satu hal positif yang akan saya lanjutkan di kehidupan saya selanjutnya. Baiklah, untuk pertanyaan yang terakhir, jika saya seorang guru, hal apa yang ingin saya lakukan sebagai bukti kontribusi saya terhadap kegiatan literasi gitu ya. Tentu saja hal yang ingin saya lakukan adalah tagline membuat peserta didik cinta membaca. Karena tugas membuat peserta didik bisa membaca tentunya sudah dilakukan sejak di jenjang pendidikan usia dini. Nah, ketika sudah di jenjang pendidikan menengah ke atas, tentunya hal yang paling krusial itu bukan lagi membuat mereka bisa membaca, tapi bagaimana membuat mereka mencintai membaca. Hal-hal yang bisa saya lakukan untuk membuat peserta didik mencintai membaca adalah bagaimana di dalam pembelajaran itu kita mengajarkan anak-anak bahwasanya membaca dan menulis itu bukan sesuatu hal yang membosankan. Membaca dan menulis itu bisa mengekspresikan diri kamu. Membaca dan menulis itu bisa membuat kamu menemukan jati diri kamu. Contohnya dalam pembelajaran saya akan menggunakan strategi literasi, bisa menggunakan teks multimoda, bisa menggunakan media digital yang interaktif dalam pembelajaran, dan hal yang paling saya ingin ajarkan kepada anak-anak adalah bahwasanya kamu dalam satu hari itu harus menuliskan apapun yang kamu rasakan. Jadi ada kebiasaan seperti menuliskan satu hal yang kamu senangi dalam hari ini dan menuliskan satu hal yang tidak kamu senangi hari ini. Bebas, kamu bisa menulisnya dalam foto bercerita di sosial media kamu bisa menuliskannya di blogspot atau WordPress atau dimanapun, dan kamu juga bisa menuliskannya di kertas kamu atau di buku harian kamu. Karena dengan menulis, kamu bisa mengekspresikan apa saja yang ada di pikiran kamu, tapi kamu tidak mampu menyampaikannya secara lisan. Sehingga dengan begitu kita menyadari bahwasannya kegiatan literasi bukan hanya sebagai kegiatan rutinitas atau formalitas yang kita lakukan di sekolah formal saja, di jenjang pendidikan formal
formal saja, melainkan literasi adalah suatu kebutuhan batin kita yang harus setiap harinya kita asupi, kita berikan haknya dengan sepenuhnya, sehingga kita bisa menerapkannya dengan sebaik-baiknya, karena apapun yang sudah kita dapatkan secara baik akan mampu kita berikan secara baik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Indik dari PPG Prajabatan Gelombang 1 bidang studi fisika Universitas Negeri Medan.